Jadi maunya sama mamanya aja sholatnya gitu. Terus kayak setiap bentar 19 kelompok 1 bisik ya. Emang ada siapa di sana? Iya. Salah sasaran. Kirain ada orang di sana. Oh, Bang Kalau di Haji. sana pemberian harapan palsu. Kak sehat kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, lehernya lagi sakit Oh, saat itu. iya. Udah berapa hari? Ayo Bang. Ayo. 113 kelompok 3 Nengok dulu kak di kita. Oke, pasti. nomor antrian C2 dengan nomor perkara 1267 antrian E113 kelompok 3 E114 kelompok 3 Itu hari apa ya? Apa ya? Depan. Karena bodoh. Gua doa 30 kan? Ya kan tanggal 30 ya. Hari ini 23. Tambah 7 hari. Amin. Tetap ditanya. Jadwalnya tiap hari Rabu. Aduh. Oke, yuk siap yuk. Yuk saudara-saudara, rekan-rekan. Oke. Untuk agenda hari ini sudah. Hari ini kami tadi dipanggil ya, di mana hari ini agendanya dari pembuktian dari tergugat ya. Ada bukti surat dari tergugat, kurang lebih ada 20-an bukti yang sudah dilampirkan. Dan juga tadi juga ada bukti saksi dari tergugat juga ya, yang sudah dihadirkan. Tetapi di minggu depan dari tergugat ini katanya ingin menambah saksi satu lagi ya. Jadi tadi harusnya sih bisa di Barengin hari ini. barengan ya, biar langsung besok agendanya itu kesimpulan. Tapi ya katanya minggu depan masih ingin menghadirkan saksi dari tergugat. Karena saksinya di luar kota, Ya. jadi harus lewat pengadilan agama Pengadilan luar kota agama. juga. Ah. Ya. Untuk Ya begitu ya. agenda saksinya itu bisa diinformasikan sih soal apa aja sih? Kalau agenda saksinya ya tadi itu ya dia memberikan ya kurang lebih bagaimana Edward bersikap pada istri, pada anak-anaknya, ya seputar-putar itulah. Ya kurang lebih ya semuanya positif lah ya di mata saksi tersebut ya tersebut. Hakim mungkin dari pernyataan saksi Hakim sendiri seperti apa gitu? Pernyataan saksi sebenarnya ya apa yang dia lihat aja sih selama ini, karena kan emang selain dari itu kan banyak yang nggak kelihatan gitu loh, banyak yang tidak diperlihatkan kepada teman-teman atau keluarganya. Itu aja sih. Kemarin dari kuasa hukum Kak Edward sendiri nyampein kalau pengen dia kangen untuk ngerawat anak-anaknya sendiri gitu. Ya kalau kangen tinggal telepon kan. Iya, mungkin kayak ngajarin sholat. Mereka kayak itu nggak sih Kak Edward nge-treat anak-anak? Ngajarin sholatnya ya ada, dan aku pun sampai sekarang, aku dan mamaku pun juga kita masih ngajarin sholat. Terus kayak tiap kalau aku lagi di rumah dan aku lagi sholat, ngajak anak-anak. Terus kayak kalau misalkan anakku yang cewek tuh dia kalau aku lagi di rumah dan lagi sholat tuh
dia pengennya ngikut aku sholatnya gitu loh, nggak mau sama neneknya sama bundo gitu, maunya sama mama sholatnya gitu. Iya kan. Kenapa bener? Jadi maunya sama mamanya Nomor aja sholatnya antrian gitu, terus kayak setiap bentar, 119 ke loket 1. fisik ya. Ya jadi maunya sama mamanya sholatnya. Terus kayak setiap hari Jumat, kan aku ada om di rumah. Terus anakku yang laki Raiden, dia selalu pergi sama om aku sholat Jumat bareng gitu. Nomor antrian B10 Ya. dengan nomor perkara 653 PDT P 2024. Silahkan masuk ke ruang sidang 2. Oke. Yang kemarin kata pengacara Kak Edward, katanya alasan Kak Edward nggak mau ketemu itu karena Kakim kalau kasih syarat kalau mau ketemu harus sama pengacara. Kakim dengan pengacara Kakim, Kak Edward dengan pengacara. Oh enggak, itu ngasih syarat pas sebelum kita sidang. Iya. Dia ngajak aku ketemuan. Aku kan udah trauma ya sebenarnya ketemu sama dia sendirian. Dia mintanya aku ketemu sama dia sendirian, aku nggak mau. Aku bilang kalau mau ketemuan, oke, ayo boleh ketemuan sebelum sidang gitu loh, supaya kita nggak ada semua ini gitu loh. Kita nggak usah buka-bukaan aib lah, nggak usah saling menjelekkan segala macam. Kita ngobrol, oke, ayo gitu. Kita dateng, aku sama Bang Maci udah dateng di tempat, dianya nggak dateng akhirnya. Berarti udah sempat buat janjian ketemu gitu. Udah. Tapi setelah itu lama-kelamaan kan udah melewati semua proses ini, semua sidang. Terus kayak kalau lama-kelamaan kayak kelihatan kayak mana peduli lo sama anak-anak tuh mana gitu. Jadi aku pun juga ada fear seperti Atala Riksha dan Sania Marwa. Aku ada fear kayak gitu juga jadinya. Karena dia tidak show kepeduliannya dan malah bikin aku yang selama ini aku ngelihat ya dia sebagai bapak dia care sama anak-anaknya. Tapi kok sekarang kita pisah, yang aku mengharapkan ayo dong lo peduli dong sama anak-anak lo, yang aku punya hope kayak gitu kok nggak ada, kontak pun tuh nggak ada sama sekali. C1 dengan nomor perkara 1332 PDT G 2024. Silahkan masuk ke ruang sidang 3. Jadi yang potong kabelnya. Jadi yang aku harapkan, yang aku pikir tuh oke, kalau lo bapak yang emang segitu sayangnya, cintanya sama anak-anak lo, apapun akan lo lakukan supaya lo bisa ketemu sama mereka, lo tetap ada hadir untuk mereka. Ya kan kalau aku sebagai ibu sih gitu ya, mau let's say kita di switch nih anak-anak sama dia nih, aku pasti akan mencoba untuk ngekontak terus, ayo gue mau ketemu sama anak-anak gue, walaupun aku takut sama dia, walaupun aku takut mungkin ya let's say aku sih ngelihatnya sekarang dia takut sama keluarga aku, let's say aku takut sama keluarganya dia, padahal sekarang sih aku baik-baik, alhamdulillah baik-baik aja hubungannya sama keluarganya dia. Tetap aja aku akan ngekontak, aku akan make sure aku hadir dalam hidup anak-anak aku. Tapi seandainya kalau sekarang Kak Edward mau ketemu cuma berempat dengan Kakim dan kedua anak gimana? Nggak mau, takut lah, kayak Sania Marwa sama Atta Larik. Berarti Kakim tetap kalau mau ketemu harus dengan keluarga atau? Harus ada keluarga, dia datang ke rumah aku sendirian doang, nggak boleh bawa orang lain. Dan ada orang yang ngeliatin kita, semua harus make sure semua safe. Kenapa sampai setrauma itu sih? Karena ya banyak hal yang
pokoknya selama aku nikah 5,5 tahun sama dia, banyak hal yang bikin aku trauma sama dia, bikin aku takut sama dia. Lebih ketakut dengan Kak Edwardnya atau takut dulu sama ucapan mereka, atau takut anak-anak diambil, takut apa yang takut? Semuanya. Oke, mau boleh tanya soal rumah di Bali itu proses pembangunannya mungkin seperti apa? Mungkin share-nya gitu, potongannya gimana sih? Perlu diomongin gak sih? Ya nanti aja kali ya. Iya. Belum gono gini kan. Sama tapi kemarin kata Kak Edward dia akhirnya terpaksa muncul di TV karena berasa tekanan buat dia itu udah banyak, jadi seolah-olah Oh, tekanan dia banyak kok dari awal kita sidang, kenapa harus sekarang keluarinnya? katanya udah terpaksa untuk membersihkan nama. Nggak ada yang maksa kok. Apa ya? Ya bisa dinilai sendiri lah. Aku pun juga diundang ke situ kan. Dari awal sidang apa segala macam juga udah diundang berapa kali. Sampai sekarang juga masih aja diundang-undang terus, cuman kayak buat apa ya? Kalau di sini kan aku ngobrol sama kalian, emang kalian show up. Emang ini kerjaan kalian. Ya udahlah ya, kita udah kayak temenan ya selama ini ya. Ya udahlah ya, cuman kalau aku datang ke acara kayak gitu kan gimana ya? Lebih official aja sih, kayak gue mengumbar untuk konsumsi publik dan apa ya? Gue juga dibayar. Beda aja.